Halo semuanya, saya Siska Deviar, NIM 068, akan menjelaskan tentang praktik diskursif antar relasi suami dan istri berdasarkan teori relasi kuasa Michel Foucault. Studi kasus di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Latar belakang masalah. Praktik diskursif dapat diartikan sebagai seperangkat aturan normatif yang secara historis berguna untuk mengkoordinasikan sekaligus memproduksi bentuk-bentuk pengetahuan. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang telah dilakukan, praktik diskursif dalam pernikahan masih masif terjadi dalam kehidupan masyarakat. Praktik diskursif dan disertai keberpihakan berpeluang melahirkan tindakan KDRT, terutama pada masa pandemi yang mana WFH memperlebar ruang terjadinya KDRT baik pada suami terlebih pada istri. Namun, masyarakat terutama perempuan sebagai korban seringkali tidak menyadari terjadi penguasaan atas dirinya. Kementerian PPA mencatatkan per 2 Maret sampai 25 April 2020 terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa. Di kota Surabaya sendiri masih banyak praktik diskursif yang berujung pada KDRT hingga penindasan terhadap perempuan. Studi yang dilakukan oleh Nadira 2016 menunjukkan bahwa dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya, Kecamatan Sawahan memiliki kasus KDRT tertinggi di Surabaya. Namun, perempuan yang enggan melaporkan dengan dalih untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Relasi kuasa Michel Foucault. Teori relasi kuasa Foucault menyadarkan bahwa sejatinya wacana atas pengetahuan tidak pernah netral. Konsep power of knowledge berintikan bahwa pengetahuan adalah bentuk kekuasaan yang dapat mengendalikan dan mengontrol masyarakat. Pada konteks tersebut, pengetahuan atas pembagian kerja antar gender dibekukan dalam seperangkat aturan yang dianggap sebagai batas kenormalan. Aturan tersebut dibangun oleh kelompok yang berkuasa untuk membentuk wacana pengetahuan. Alhasil, aturan tersebut menjadi sistem kekuasaan yang mengatur praktik seksualitas yang dianggap benar dan yang tidak benar, yang normal dan yang abnormal, sekaligus normativitas yang dapat diterima dan tidak bisa diterima, sehingga analisis ditekankan pada sosialisasi wacana diskursif dan praktik diskursif yang masih langgeng di kalangan masyarakat. Bentuk-bentuk praktik diskursif yang terjadi di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Pertama, pernikahan dini sebagai penghindaran tindakan zina dan perlindungan atas tubuh perempuan muda. Kedua, istri selalu tunduk dan taat pada perintah suami yang didukung dengan ajaran agama. Anak menjadi tanggung jawab istri. Istri berkewajiban mengurus anak dan mendidik anak, sehingga seringkali istri disalahkan ketika anak berbuat kesalahan. Suami boleh poligami dan istri harus menurutinya dengan alasan agama yang melegalkan poligami. Selanjutnya, bab pembahasan. Wacana pengetahuan atas gender mempertegas batasan tentang etika sekaligus pembagian kerja atas gender yang dianggap normal. Perilaku antara perempuan dan laki-laki diatur oleh aturan dan nilai-nilai yang terkonstruksi dalam masyarakat dan didukung oleh ajaran agama. Pengetahuan masyarakat atas pembagian kerja yang masih dipengaruhi budaya patriarki menganggap perempuan yang patuh terhadap laki-laki sebagai sebuah kenormalan. Kenormalan sebagai hegemoni atas pengetahuan melanggengkan anggapan bahwa laki-laki menduduki posisi yang superior dalam pernikahan. Perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi dan di bawah kekuasaan laki-laki, sehingga masyarakat bahkan perempuan sekalipun menganggap bahwa taat pada keputusan dan perintah suami adalah sebuah kebenaran dan untuk melaksanakan perintah agama. Berikutnya, kesimpulan. Dari pembahasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa praktik diskursif dalam masyarakat dikarenakan adanya wacana pengetahuan. Wacana pengetahuan atas seksualitas diwujudkan dan diproduksi dalam konstruksi masyarakat dengan ajaran religius, melahirkan sebuah sistem kenormalan dalam tatanan masyarakat, sehingga pihak-pihak yang menjadi objek kekuasaan menganggap hal tersebut sebagai sebuah normalitas.
Alhasil, dalam relasi suami dan istri kerap kali terjadi hubungan yang timpang dan tidak netral antar satu dengan yang lainnya. Hal tersebut yang kemudian dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial seperti KDRT, perselingkuhan, penindasan atas perempuan, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.